Ayo. Wes tadi kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi terkait perataan laba dan manajemen laba. Nah, anggota kelompok kami yang pertama ada Agisa Indi dengan NIM terakhir 045, yang kedua ada Ferry Herianto dengan NIM terakhir 093, yang ketiga saya sendiri Oktaviani dengan NIM terakhir 201, yang keempat ada Jessica Kodia dengan NIM terakhir 273, dan terakhir ada Susilo Wicaksono dengan NIM terakhir 319. Materi pertama terkait income smoothing, di mana income smoothing hipotesis dalam kerangka teori akuntansi positif Belkawi menjelaskan cenderungan manajemen memilih kebijakan akuntansi untuk menstabilkan laba yang dilaporkan sebagai respon rasional terhadap ketidakpastian bisnis. Nah, berdasarkan proporsi Gordon, manajemen bertindak memaksimalkan utilitas pribadi yang meliputi keamanan jabatan, kompensasi, dan pertumbuhan pendapatan, di mana hal ini terkait erat dengan kepuasan pemegang saham terhadap stabilitas kinerja. Nah, selama berada dalam koridor standar akuntansi, manajemen akan menggunakan diskresinya untuk meratakan laba dan laju pertumbuhannya melalui pengaturan waktu pengakuan transaksi, bukan sebagai manipulasi, melainkan sebagai mekanisme sinyal kinerja yang konsisten dan dapat diprediksi oleh pasar. Nah, adapun tujuan dan manfaat income smoothing, di mana tujuan fundamental income smoothing adalah mereduksi ketidakpastian informasi dan menurunkan risiko persepsi perusahaan melalui stabilitas laba yang dilaporkan. Nah, Belkawi menekankan bahwa aliran laba yang stabil mampu menurunkan risiko sistematis dengan memperkecil kovariansi imbal hasil saham terhadap pasar, sehingga mengurangi biaya modal. Selain itu, laba yang terprediksi mendukung kebijakan dividen konsisten yang berdampak positif pada valuasi saham, memperkuat kepercayaan kreditor dan investor, serta meminimalkan biaya keagenan. Nah, dengan demikian, income smoothing berfungsi sebagai instrumen strategis untuk menjaga stabilitas operasional, melindungi posisi manajemen, dan mendukung efisiensi pengambilan keputusan investasi dalam jangka panjang. Nah, di sini ada contoh kasus di mana PT Maju Stabil mengalami fluktuasi laba yang cukup tajam, yaitu 1.000 juta pada tahun 2022, 1.800 juta pada 2023, dan turun menjadi 900 juta pada tahun 2024. Nah, dalam kondisi ini menimbulkan kekhawatiran bahwa investor akan menilai perusahaan memiliki risiko tinggi karena kinerja yang tidak stabil. Oleh karena itu, manajemen memutuskan untuk melakukan perataan laba dengan menunda sebagian laba pada saat tinggi dan menambahkan laba pada saat rendah. Nah, berikut langkah-langkah menyelesaikannya, di mana manajemen memutuskan pada tahun 2023 karena terlalu tinggi menunda sebesar 400 juta. Nah, kemudian pada tahun 2024 karena terlalu rendah menambahkan 300 juta dari cadangan. Kemudian laba setelah perataan pada tahun 2022 sebesar 1.000 juta itu tetap. Kemudian tahun 2023 sebesar 1.800 dikurangi 400 juta itu menghasilkan 1.400 juta. Kemudian pada tahun 2024 900 juta ditambah 300 juta itu menghasilkan 1.200 juta. Kemudian hasil perataan laba, di mana sebelum perataan laba fluktuasi tajam dari 1.000 juta ke 1.800 juta, lalu turun ke 900 juta. Nah, kemudian setelah perataan laba menjadi lebih stabil, yaitu 1.000 juta, 1.400 juta, dan 1.200 juta, sehingga terlihat lebih halus dan tidak ekstrim. Nah, untuk visualisasinya itu bisa dilihat di grafik yang ada di layar. Selanjutnya, manajemen laba, di mana
Menurut Skipper, pada 1989, manajemen laba merupakan intervensi yang disengaja dalam proses pelaporan keuangan eksternal guna memperoleh keuntungan pribadi tertentu. Nah, adapun dasar timbulnya manajemen laba, di mana standar akuntansi memberikan beberapa pilihan metode pencatatan seperti metode penyusutan, estimasi piutang tak tertagih, nilai persediaan, dan pengakuan pendapatan. Nah, beberapa pilihan tersebut itu dapat dimanfaatkan untuk menaikkan atau menurunkan laba perusahaan sesuai target yang diinginkan. Nah, adapun bentuk-bentuk manajemen laba, di mana praktik manajemen laba dapat dilakukan melalui berbagai pola berikut. Yang pertama, increasing, yang kedua income decreasing, yang ketiga income smoothing, dan yang terakhir taking a bet. Kemudian tujuan manajemen laba itu yang pertama memperoleh bonus dan insentif, yang kedua menarik investor, yang ketiga mendapatkan pinjaman atau menjaga perjanjian utang, yang keempat mengurangi beban pajak, dan terakhir menjaga stabilitas harga saham. Baik. Di sini ada contoh soal PT MCA ingin menampilkan laba stabil agar terlihat menarik bagi investor. Pada tahun 2025, perusahaan memiliki data sebagai berikut, yaitu pendapatan senilai 1 miliar, beban operasional tanpa penyusutan 600 juta, penyusutan aset tetap metode garis lurus yaitu 200 juta. Namun manajemen memutuskan untuk mengubah metode penyusutan menjadi saldo menurun sehingga beban penyusutan tahun 2025 menjadi 300 juta. Pertanyaannya, hitung laba sebelum dan sesudah manajemen laba dan jelaskan apakah tindakan tersebut termasuk manajemen laba. Next slide. Next. Di sini ada penyesuaiannya. Sebelum manajemen laba metode garis lurus, laba pendapatan, beban operasional dan penyusutan sebesar 100 juta dikurangi 100 juta dan dikurangi juga 200 juta sama dengan 200 juta. Yang B sesudah manajemen laba metode saldo menurun, laba yaitu 100 juta dikurangi 600 juta dikurangi 300 juta dan sama dengan yaitu 1 juta. Yang B ada analisis manajemen laba perubahan metode penyusutan dari garis lurus ke saldo menurun menyebabkan beban meningkat dan laba menurun. Tindakan ini termasuk manajemen laba. Next slide. Jadi di sini ada akuntansi sebagai paradigma bahwa keberagaman pendekatan dalam akuntansi melahirkan berbagai paradigma seperti paradigma positif yang berfokus pada penjelasan praktik akuntansi yang terjadi di dunia nyata, serta paradigma normatif yang menekankan bahwa akuntansi seharusnya diterapkan sebagai prinsip dan tujuan tertentu. Dan itu praktik akuntansi juga dipengaruhi oleh faktor sosial, budaya, ekonomi, dan politik sehingga dapat berbeda di setiap organisasi atau negara. Next slide. Di sini penjelasan tersebut yaitu memahami berbagai paradigma akuntansi. Individu maupun organisasi dapat memilih pendekatan yang paling sesuai dengan kondisi dan tujuan yang dihadapi. Hal ini itu membantu meningkatkan kualitas informasi keuangan yang dihasilkan sehingga lebih relevan, andal, dan dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan yang efektif. Selain itu, pembahasan paradigma juga mendorong sikap kritis terhadap praktik akuntansi yang ada sehingga tidak hanya menerima aturan secara langsung tetapi mampu mengevaluasi dan menyesuaikannya dengan perkembangan lingkungan bisnis yang terus berubah. Baik, segitu saja saya kembalikan ke moderator. Baik teman-teman, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.